Ya, kali ini saya sedang menuju jalan ke loket Kopi Ponorogo yang bertepatan di Jalan Kerajaan Siman, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Perkenalkan, nama saya Sarido dan saya sudah ada di loket Kopi Ponorogo. Oke teman-teman, kali ini saya sudah bersama ownernya loket Kopi Ponorogo. Bisa diceritakan Mas tentang merintis usaha di sini? Ya, baik. Yang pertama, kita itu di sini itu syirkah istilahnya atau bagi hasil. Jadi dulu itu sini itu sudah ada pengelolanya dulu. Ya, dulu itu sudah ada pengelolanya. Nah, kemudian ganti pengelola sampai yang terakhir itu saya. Jadi istilahnya gini, yang punya tempat ini itu mengelolakan tempatnya pada saya gitu. Jadi kita dimodali, nah kita disuruh mengelola. Nah, nanti hasilnya kita kita rapatkan hasilnya untuk hasilnya. Jadi yang pertama kita itu syirkah atau bagi hasil. Nah, untuk alat-alatnya di sini itu ini alat peninggalan pengelola yang dulu sebenarnya. Itu pengelola yang dulu. Jadi kita itu cuma istilahnya pengelola yang dulu itu menghibahkan alat-alat ini, atau bahan-bahannya juga masih ada. Bahan-bahannya juga kita olah lagi. Itu awal mula usaha ini dibentuk. Apa yang menjadi inspirasi dalam melalui usaha ini, Mas? Ekspektasi. Iya, ekspektasinya. Ya, kalau ini angan-angan saya. Kalau angan-angan saya itu ini kan tempat ini sebenarnya masih jarang orang yang tahu sebenarnya. Masih jarang orang yang tahu. Jadi kalau ekspektasi saya ke depan itu sebenarnya nggak muluk-muluk, nggak banyak yang penting itu ini itu dikenal banyak orang dulu gitu. Nah, kita sudah usahakan itu ada platform, kita punya IG-nya juga. Nah, kita juga post di story di IG itu atau di grup WA atau di WA. Saya kan juga punya WA, saya buat story di WA atau teman-teman yang lain. Jadi untuk ekspektasi kedepannya itu yang pertama ini itu rame dulu, orang tahu dulu tempat ini. Soalnya ini jarang, tempat ini masih jarang diketahui orang. Kapan Mas usaha ini diberdirikan? Ini ya. Kalau kita ngomongin sejarah dulu ya. Ini tuh dulunya kolam renang. Kemudian kolam renangnya berhenti beroperasi 2014. Tapi resto yang di belakang itu masih beroperasi. Sama ini mulainya 2017. Dulu itu ini kan angkringan tau sekarang konsepnya. Dulu itu coffee shop. Jadi menunya itu ya americano, espresso gitu. Menu-menu kafe lah. Gitu. Itu awal mulanya yang pertama itu di sini tuh kolam renang dulu. Kemudian berhenti beroperasi, tapi resto itu masih beroperasi. Setelah itu ya sampai sekarang ini. Kalau sejarahnya dulu itu. Atau jasa apa saja Mas yang bisa ditawarkan? Kalau ini karena ini konsepnya angkringan ya Mas. Jadi ya produk yang kita jual itu ya produk-produk angkringan ya, kopi, terus ya jajan-jajan gitu, atau minuman kemasan. Jadi kita masih sebenarnya kalau kedepannya itu, kalau kita balik lagi ke pertanyaan awal tadi,
kita itu pengen ini tuh berkembang jadi seperti coffee shop ya isinya ya menunya ya americano, espresso gitu, yang seperti itu. Cuma karena ini kita belum mampu, alatnya juga belum ada. Dulu itu ada alatnya, cuma rusak itu. Nah itu ekspektasi ke depan itu. Tapi yang kita tawarkan saat ini itu masih berupa menu-menu angkringan, ya. Yang spesial di sini itu kopinya bukan kopi bubuk yang biasa di toko-toko. Jadi kita itu punya biji kopi, kita giling sini. Jadi kopi kita itu insya Allah ya rasanya beda. Rasanya beda dari yang lain. Kalau yang lain itu kan beli kemasan, rasanya pasti ngono-ngono aja. Kalau lidahnya peka itu pasti begitu aja. Tapi kita ini beda, itu kita giling sendiri, ada biji kopinya. Itu yang kita tawarkan untuk saat ini itu. Mungkin kedepannya bisa kita kembangkan, insya Allah. Apa keunikan dari produk atau jasa dibandingkan kompetitor ini, Mas? Ya. Jadi kalau kita ngomongin loket kopi ya, sebenarnya ya setiap usaha itu kan ada kelebihan kekurangan. Sebenarnya. Kalau saya lihat di loket kopi ini yang pertama ya tadi yang sudah saya jelaskan. Yang pertama yang namanya angkringan itu kan pasti kopi, lekat dengan kopi. Kopinya itu kita beda dari yang lain ya. Kita pakai biji kopi, kita giling, itu gilingannya ada, biji kopinya juga ada di situ. Insya Allah rasanya beda dari yang lain. Nah, yang kedua di sini tuh tempatnya luas. Tempatnya luas, dan biasanya saya tanyai pelanggan-pelanggan di sini itu tentang kritik dan saran lah. Terus kelebihan dan kekurangan tempat ini itu kebanyakan orang-orang itu melihat kelebihannya di sini tempatnya luas dan sejuk, kebanyakan itu. Jadi kalau nanti bisa lihat masih banyak pohon-pohon di sini, tuh masih banyak pohon-pohon. Bahkan orang nyari nembak itu masih ada di sini. Jadi orang nembak nyari ini kan dekat sungai Pak. Jadi ada biawak. Nah, nyari itu juga ada. Ini mampirnya di sini. Nyari burung juga ada. Jadi kita itu kelebihannya ini tempatnya luas dan masih sejuk, masih rindang, banyak pepohonan. Itu kalau segi tempat. Kalau dari segi makanan tadi, produk yang kita jual tadi, kopi itu kita beda. Kita giling sini, ada semua biji kopi. Mas, bagaimana proses atau produksi pembuatan produknya, Mas? Kalau ngomongin produksi ya, kita belum bisa memproduksi sendiri. Jadi kulak itu apa bahasa Indonesianya? Kulak itu adolan. Kulak itu jual lagi, kita beli jual lagi. Jadi biji kopi itu kita masih beli, masih kulak. Ya kalau saya nggak tahu itu bahasa Indonesianya apa kulak itu. Intinya kita masih belinya ya di resto sini. Kopinya tetap masih di sini, belinya di sini. Jadi kita itu kalau belum mampu produksi barang itu belum, jadi kita kulak masih. Jadi kita mendatangkan dari penjual yang lain, dari luar berarti ya. Dari luar. Di sini kan juga ada makanan cemilan, ada itu otak-otak, nah itu kita juga masih mendatangkan dari luar. Kita belum bisa produksi sendiri. Itu untuk kalau kita ngomongin produksi itu kita belum bisa produksi sendiri, jadi kita masih kulak. Apa harapan untuk usaha ini ke depannya, Mas? Kalau untuk harapannya saya berharap ya usaha ini sebagaimana usaha-usaha yang lain berkembang.
ramai pengunjung, dikenal banyak orang, nanti insya Allah kita kembangkan untuk dari segi yang lain kita kembangkan. Untuk sementara ini kita kayak gini dulu ya. Sementara, jadi spekulasi pertama tadi orang tahu dulu, kemudian nanti kita kembangkan entah itu dari menu makanan atau dari tempat mungkin ya. Atau dari segi yang lain mungkin kita juga ngadain itu event-event apalah itu bisa insya Allah ya. Tapi untuk sementara ini masih belum untuk sementara ini. Nah mungkin itu dulu ya. Nah yang bisa ekspektasi ke depan, harapan untuk saat itu dulu kalau dari kamu. Terima kasih Mas, terima kasih banyak Mas atas waktunya, semoga usaha ini bisa sukses. Amin. Amin.